Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Pak Henry. Pak, apa bisa kita ngobrol sebentar, Pak? Boleh Pak. Ada permasalahan apa ya yang kita ngobrol berdua sekarang? Ini nampak kayaknya penting sekali ya Pak. Oh, iya Pak, ada permasalahan sedikit Pak. Jadi ada Ya. sedikit masalah yang ingin saya bicarakan dengan Bapak nih. Ada waktu Pak kan? Oh pastilah, untuk Pak Henry pasti ada waktu. Oke, kayaknya Bapak semangat kali ini Pak ya. Uh, Gini Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya Pak dalam mengelola kelas. Jadi dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu sering pembelajaran tidak tercover Pak. Itu menurut saya sih Pak. Jadi saya ingin sedikit pencerahan ataupun ya masukan dari Bapak lah itu Pak. Iya Pak. Berarti tentang pengelolaan kelas ya Pak? Iya Pak. Oke. Ya, oke, baik Pak. Oke, Bapak mudah-mudahan nantinya bisa mencerahkan setelah kita berbicara ngobrol tentang permasalahan Bapak ya Pak. Sepengetahuan Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Tujuan dari Bapak apa tadi, pengelolaan kelas tadi? Jadi gini Pak, saya belakangan ini sudah banyak ya mencoba metode-metode dalam pembelajaran. Tapi menurut saya metode tersebut belum juga efektif Pak. Oh gitu ya Pak. Tapi sudah Bapak coba banyak metode pembelajaran, tetapi belum juga efektif ya. Oh iya iya iya. Iya Pak. Oke. Berarti apa saja yang kita bicarakan dulu. Berarti apa saja tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut tadi? Ya, sebenarnya sih Pak ada tantangannya. Cuma dalam hal ini saya masih kesulitan dalam mengendalikan peserta didik saya. Ya, terutama peserta didik yang suka berbicara saat pembelajaran sedang berlangsung. Jadi ketika pembelajaran itu sedang berlangsung, ketika saya menjelaskan, itu ada sebagian siswa saya, sebagian peserta didik saya, itu mereka tidak fokus, mereka asik berbicara dengan satu dengan yang lainnya gitu Pak. Oh iya iya. Ya ya, berarti sebelum kita ada tanya jawab dengan siswa, kita lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran, mereka berbicara dengan teman sehingga terganggu yang lain ya, gitu ya. Iya Pak. Oh iya iya iya. Gitu ya Pak. Berarti kira-kira apa yang Bapak butuhkan untuk mencapainya gitu. Untuk mencapai supaya jangan mereka ribut, Bapak kira-kira apa yang Bapak ini butuhkan gitu kira-kira menurut Bapak? Ya, dalam hal ini sudah pasti strategi Pak. Saya membutuhkan strategi untuk bisa mengendalikan peserta didik yang suka berbicara, terutama pada saat pembelajaran berlangsung. Karena menurut saya hal itu sangat mengganggu peserta didik lainnya. Jadi dalam hal ini saya kira adalah strategi-strategi yang bisa saya terapkan gitu Pak. Oh gitu ya. Ya ya ya. Berarti Bapak membutuhkan strategi ya.
Berarti Bapak kalau memang untuk membutuhkan strategi, kira-kira apa saja yang menurut Bapak penyebab dari peserta didik itu suka berbicara, ngobrol pada saat Bapak menjelaskan atau lagi video pembelajaran atau lagi media pembelajaran lagi dijelaskan, mereka berbicara di depan sehingga terganggu siswa yang lain. Jadi kira-kira penyebabnya apa itu, Pak? Menurut Bapak selama kegiatan pembelajaran? Iya. Kalau menurut saya sih Pak, penyebab siswa yang tidak fokus terhadap pembelajaran yang saya berikan, Ya. mungkin saya berpikir mereka tidak begitu memahami Pak terhadap materi yang saya ajarkan. Makanya karena mungkin gaya saya mengajar mungkin sehingga mereka tidak fokus dan mereka sering berbicara dengan teman-teman yang lain. Mungkin penyebabnya saya berpikir itu Pak. Materi yang saya ajarkan mungkin tidak begitu mereka pahami. Iya. Gitu. Berarti kita harus membuat bagaimana memahami materi tersebut, kan seperti itu Pak. Bagaimana siswa tersebut memahami. Berarti apa saja menurut Bapak cara yang bisa kita lakukan agar mereka memahami materi tersebut, agar peserta didik memahami apa saja yang maksudnya kira-kira menurut Bapak, apa saja cara dalam hal pembelajaran Bapak untuk yang bisa Bapak lakukan untuk peserta didik dapat memahami materi tersebut, kira-kira? Gitu Pak ya. Ya. Kalau menurut saya sih Pak, kita bisa memberikan penjelasan materi, ya maksudnya penjelasan materi yang kita ajarkan itu sesuai dengan gaya belajar mereka, materi yang menarik, dan menggunakan metode-metode yang baru. Mungkin bisa saja model pembelajaran yang bervariasi serta menyenangkan. Kalau saya rasa sih seperti itu Pak, seperti menampilkan video, menampilkan slide-slide yang terbaru. Mungkin dengan memutar video, saya rasa siswa bisa lebih terarah, bisa lebih fokus terhadap pembelajaran yang kita berikan. Mungkin saya rasa dengan demikian mereka dapat memahami materi tersebut. Berarti sudah bagus itu Pak. Kira-kira ide Bapak yang untuk membuat media pembelajaran, model pembelajaran bervariasi, menyenangkan, sehingga mereka dapat memahami materi tersebut sesuai dengan gaya belajar mereka. Oh iya. Oke Pak Hendri. Sekarang dari permasalahan tersebut Bapak sudah mempunyai solusi ya kira-kira ya yang sudah kita bicarakan tadi. Oke. Kira-kira rencana Bapak apa itu untuk selanjutnya? Ya Pak. Rencana saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik saya itu dengan menerapkan berbagai metode, model dan strategi yang bervariasi dalam pembelajaran. Ya, terutama ini pembelajaran yang berpihak pada peserta didik serta memberikan pemahaman materi itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Itu rencana saya Pak Indra. Oh, itu super sekali Pak Hendri. Berarti dengan gaya belajar mereka, berarti kebutuhan murid akan tercapai gitu Pak Hendri ya? Iya ya Pak. Materi yang kita ajarkan. Iya. Oke. Oke, sekarang Bapak rencana sudah. Sekarang saya mau tanya, ada nggak rekan Bapak yang sudah berhasil dalam mengelola kelas?
dari keterampilan mengajar. Kira-kira ada nggak teman rekan sejawat Bapak yang satu sekolah yang sudah berhasil dalam mengelola kelas tersebut dengan siswa yang ribut dan lain sebagainya? Kira-kira ada nggak, Pak? Oh, rekan sejawat Pak ya. Jadi kalau di sekolah ada sih Pak satu orang guru yang kebetulan beliau kemarin itu permasalahannya hampir mirip-mirip juga dengan permasalahan yang saya hadapi. Itu ada Pak, Bu Yuke Yolanda. Beliau kemarin masalahnya sama dengan masalah saya. Tapi nanti Pak, nanti saya akan coba bekerja sama dengan beliau dalam hal ini. Mudah-mudahan beliau bisa membantu dan bisa mengatasi masalah yang saya hadapi ini, Pak. Ya, oke. Berarti kira-kira kapan Bapak melaksanakan pembelajaran selanjutnya dalam menerapkan yang sudah kita bicarakan tadi? Insya Allah secepatnya, Pak. Jadi kalau bisa rencana saya minggu depan akan saya laksanakan. Oh, oke. Semoga Pak Henry berhasil ya, supaya rencana kita diterapkan dengan baik. Berarti biar kita tahu progresnya nih, kapan kita ngobrol lagi ya Pak? Kira-kira. Oh iya Pak. Jadi saya lihatlah kita lihatlah progresnya minggu depan nih Pak. Jadi setelah minggu depan nanti akan saya ceritakan informasi dan hasil dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Mudah-mudahan ada perubahan Pak. Jadi ketika ada perubahan nanti, apapun perubahannya pasti akan saya hubungi Bapak lagi. Oke. Jadi minggu depan ya Pak. Berarti depan kita ketemu lagi karena Bapak sudah ke saya tadi untuk menceritakan masalahnya. Saya sebagai rekan Bapak untuk coaching, jadi kita kan harus perlu duduk lagi. Jadi minggu depan kita duduk sambil ngopi ya Pak. Oke Pak, sambil ngopi nanti kita cari tempat yang bagus lah sambil kita ngopi, sambil kita ngobrol. Jadi senang nih saya ngobrol sama Pak Indra nih, ada pencerahan buat saya nih. Baik Pak, terima kasih Pak sudah di coaching pada hari ini. Oh ya Pak, waktu pun sudah tidak memungkinkan lagi. Insya Allah minggu depan kalau udah umur panjang, kita duduk kembali sambil ngopi, kita carilah waktu dan tempat yang nyaman Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya, sudah meluangkan waktu buat saya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ada pencerahannya bagi saya Pak. Ayo Pak, kita pulang dulu. Oke Pak Indri, yuk kita sama-sama pulangnya. Oke Pak.